Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sekalian serta teman-teman yang kami banggakan. Negara maju bisa terlihat berdasarkan standar hidup penduduknya yang relatif tinggi dan makmur, ditambah dengan kemajuan teknologi serta pertumbuhan ekonomi meningkat. Namun, World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia menyebut bahwa sebenarnya tidak ada indikator khusus untuk menentukan definisi negara maju dan negara berkembang. Tapi suatu negara masuk ke dalam kategori maju atau berkembang bisa dilihat dari pendapatan per kapita. Menurut Bank Dunia, World Bank, negara maju adalah negara yang memiliki pendapatan minimal 11.906 US dollar per tahun atau lebih dari itu. Informasi saja, pada 1 Juli 2020, World Bank baru saja memasukkan Indonesia sebagai negara dengan penghasilan menengah ke atas. Gross National Income Indonesia naik dari posisi sebelumnya, yaitu 3.840 US dollar menjadi 4.050 US dollar. Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo mengungkapkan, untuk menjadi negara maju, Indonesia butuh infrastruktur yang efisien, dan dalam hal ini sudah mulai dibangun. Selanjutnya, Indonesia butuh sumber daya manusia yang memiliki cara kerja cepat, kompetitif, dan berorientasi pada hasil. Manusia merupakan makhluk yang memiliki kemampuan istimewa serta menempati kedudukan tertinggi di antara makhluk yang lain. Oleh karena itu, untuk membahas lebih lanjut tentang sumber daya manusia, izinkan kami menyampaikan syarahan yang terangkai dalam sebuah judul, Peningkatan Suara Sumber Daya Manusia yang Unggul Menuju Indonesia Maju, yang berlandaskan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 70-71 sebagai berikut.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Dan ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya, maka mereka akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sekalian serta teman-teman yang kami banggakan, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Quran Al-Azim juz 3 halaman 1102 menegaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan tentang pemuliaannya kepada anak-anak Adam serta penyempurnaannya terhadap penciptaan mereka yang memiliki kondisi tubuh yang sangat baik dan sempurna. Demikianlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menceritakan kepada kita tentang kelebihan manusia. Jika kita analisa secara saksama, terdapat 4 kelebihan manusia dibanding makhluk yang lain, yaitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi rizki yang baik-baik, diangkut baik di daratan maupun di lautan, serta dilebihkan dari makhluk yang lainnya dengan diberi kesempurnaan, yaitu akal. Umat Islam merupakan mayoritas di negeri ini, tetapi kualitasnya masih dipertanyakan. Alangkah meruginya kita, padahal kita telah dilebihkan akal, tapi kita masih miskin ide, gagasan, Prestasi, kreativitas, dan produktivitas. Untuk itu, umat Islam harus membenahi kualitasnya sebagai upaya peningkatan sumber daya umat Islam. Paling tidak dalam hal ini, terdapat 3 dimensi utama yang harus diperhatikan. Yang pertama, dimensi kepribadian sebagai manusia. Manusia harus menyadari bahwa dirinya adalah makhluk potensial yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kualitas kepribadian sebagai manusia harus dijaga, karena manusia tidak hanya menyandang gelar sebagai makhluk biologis basyariah, tetapi juga makhluk sosial, anas, serta makhluk spiritual, insan. Yang kedua, dimensi produktivitas. Dimensi ini menyangkut apa yang dihasilkan oleh manusia tadi. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah manusia yang dapat membuat ataupun menghasilkan suatu karya yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, dimensi kreativitas. Dimensi ini merupakan kemampuan seseorang dalam berpikir dan berbuat kreatif. Allah Subhanahu wa Ta'ala sering mengingatkan pikiran kita dengan afala ta'qilun, Afala tatafakkarun, afala tadabbarun. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sekalian serta teman-teman yang kami banggakan, manusia yang berkualitas adalah manusia yang mampu mengoptimalkan segala potensi dan keterampilannya dalam berbagai hal. Sebagaimana hal tersebut berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qur'an
sebagai berikut. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. صدق الله العظيم. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita. Karena orang yang paling baik yang kamu ambil ialah orang yang paling baik untuk kamu bekerja. Dan ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sekalian serta teman-teman yang kami banggakan. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir jilid 7 halaman 71 dituliskan bahwa Umar Ibnu Abbas, Syurya Al-Qadi, Abu Malik, Qatadah, Muhammad bin Ishaq dan yang lainnya berkata bahwasannya ketika wanita itu berkata, "Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kau ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Maka ayahnya berkata kepadanya, "Apa yang kamu ketahui tentang hal itu?" Wanita itu pun berkata, "Dia telah mengangkat sebuah batu besar yang tidak mampu diangkat kecuali oleh 10 orang laki-laki." Jelas bahwa Islam telah mengajarkan kepada umatnya untuk giat bekerja, giat berusaha, ciptakan lapangan kerja, tidak hanya menunggu dan terus menunggu. Segeralah asah potensi diri dan berbuatlah yang terbaik. Karena untuk menuju pada suatu negara yang maju, haruslah kita menaik kualitas sumber daya manusia. Tanpa sumber daya manusia yang berkualitas, apapun visi, misi, target, tujuan, planning yang telah dipersiapkan secara baik dan efisien tidak akan efektif dan fungsional. Suatu organisasi, perusahaan, bangsa, agama, bahkan peradaban yang maju sekalipun dipastikan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, inovatif, dan produktif. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sekalian serta teman-teman yang kami banggakan. Dari uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk menjadikan suatu negara menjadi negara maju adalah dengan memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia yang berkualitas adalah manusia yang mampu mengoptimalkan segala potensi dan keterampilannya dalam berbagai aspek. Ketika sumber daya manusia telah berkualitas, maka kesejahteraan rakyat akan terpenuhi dan terciptalah negara yang maju yang diinginkan oleh setiap bangsa. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian syarahan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma salam. Assalamualaikum warahmatullahi